Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi Senin 10 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Provinsi Banten berlangsung di Masjid Agung Banten. Pemprov Banten berikan penghapusan pajak kendaraan bermotor dalam rangka Hari Jadi Provinsi Banten ke-22. Pemkot Cilegon mulai perbaiki jalan-jalan rusak di kota Cilegon. Bersama saya, Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebagai upaya pengontrolan pekerjaan perbaikan jalan, Wali Kota Cilegon Heldy Agustian meninjau langsung lokasi perbaikan jalan di Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Ciwedus hari Minggu yang lalu yang beberapa waktu terakhir banyak dikeluhkan warga. Di lokasi, Heldy Agustian memohon maaf kepada masyarakat atas keterlambatan proses perbaikan jalan di Kota Cilegon. Hal itu disebabkan karena saat itu anggaran yang dipakai masih anggaran dari pemerintahan sebelumnya. Dan baru di tahun ini pemerintahannya bisa menyusun anggaran sendiri yang di dalamnya terdapat perbaikan jalan tersebut. Dalam kesempatan tersebut juga Heldy mewanti-wanti perwakilan perusahaan pelaksana proyek. Wali kota juga mengimbau warga untuk sama-sama mengawasi proses betonisasi berjalan sesuai spek yang ditetapkan, utamanya dari sisi kualitas jalan maupun durasi pengerjaannya. Selain Jalan Ahmad Dahlan, Heldy menuturkan Pemkot Cilegon juga sedang melaksanakan perbaikan jalan di Panggung Rawi dan Jembatan Ciberko. Selain itu, pemerintah juga sudah mempersiapkan mantri jalan di anggaran perubahan untuk merespon keluhan jalan rusak yang disampaikan warga dengan melakukan perbaikan di titik kerusakan. Kita beralih ke Serang. Pendengar, dalam rangka Hari Jadi Provinsi Banten yang ke-22, Pemprov Banten meluncurkan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 20%. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan program ini merupakan salah satu upaya Pemprov Banten dalam memberikan stimulus dan meringankan wajib pajak untuk seluruh masyarakat Banten. Berikut laporan Asri Aulia dari Radio Ramaloka, Serang. Pemerintah Provinsi Banten meluncurkan program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sebesar 20% dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Provinsi Banten yang ke-22. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang pengurangan pokok dan atau penghapusan sanksi. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan, penghapusan pajak merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Banten memberikan stimulan dan meringankan wajib pajak untuk seluruh masyarakat Banten tanpa terkecuali. Saat ini kepatuhan masyarakat wajib pajak cukup baik. Provinsi Banten berada di 3 besar secara nasional dalam kepatuhan masyarakat membayar pajak. Pajak daerah digunakan untuk pembangunan di segala sektor, misalnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk seluruh masyarakat Banten. Sementara Kepala Bapeda Provinsi Banten, Opar Sohari menjelaskan, diharapkan dengan adanya program kebijakan penghapusan denda kendaraan bermotor dari tanggal 18 Agustus hingga 31 Desember tahun 2022 dapat mendorong percepatan dan peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Banten setiap tahunnya. Demikian berita sekitar Banten, saya Asri Aulia dari Ramaloka melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Agung Banten di kawasan Banten Lama, Kasemen, Kota Serang berlangsung hikmat. Pejabat Sekda Provinsi Banten M. Trenggono berharap momentum ini bisa jadi penggugah bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Reni Susan dari Radio Mega Suara Serang.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang diselenggarakan di Masjid Agung Banten, kawasan Banten Lama, Kasemen, Kota Serang, Jumat malam 7 Oktober 2022 berlangsung hikmat. Ketua Panitia TBA Faisal Abbas menyampaikan, kegiatan dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut terdapat 4 tujuan, yaitu untuk mensyukuri, bergembira dan mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW, serta untuk dapat menggali keilmuan dan akidah agama Islam. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten M. Tranggono yang juga hadir mengharapkan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai penggugah bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dapat tercermin dalam kehidupan sehari-hari pada aktivitas yang positif. Tranggono juga berharap perwujudan keimanan dan meneladani Nabi Muhammad SAW tersebut dapat tercermin dalam berbagai aktivitas positif, yakni dengan mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak hanya itu, Tranggono mengatakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW juga merupakan salah satu momentum untuk memperkuat persaudaraan antar sesama umat Islam, persaudaraan atas dasar kesamaan bangsa dan persaudaraan antar sesama manusia, sehingga terbina persatuan dan kesatuan nasional sebagai modal dasar bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menata kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual. Pada kesempatan itu, Tranggono juga menyebutkan peninggalan Kesultanan Banten sebagai cagar budaya sangat potensial, karenanya itu revitalisasi kawasan Banten Lama menjadi salah satu program strategis pemerintah Provinsi Banten. Demikian dari Mega Sora Serang, Reni Susan melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.